puji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau, sungguh mulia Engkau. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, maha kuasa. Katakan dikandung Roh Kudus. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang, Kau juru selamatku. Angkat tanganmu, mari sembah Dia. Katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Yang bersuka cita pada pagi hari ini bisa lambaikan tangannya. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Saya percaya semua kita yang hadir pada pagi hari ini datang dengan hati yang bersuka cita. Karena bentar lagi mau Imlek ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang anak-anak, yang anak muda, yang belum nikah apalagi pasti lebih bersuka cita. Tapi saya percaya apapun keadaan kita, kondisi kita, selama ada di dalam kasih Kristus, kita semua bersuka cita. Amin. Haleluya. Kita mau mulai ibadah kita mau bersekutu di dalam Tuhan, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu dengan membawa persembahan kami dan ucapan syukur kami Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang baik, yang menyelamatkan kami, setiap dari kami Tuhan. Dan Tuhan yang mengasihi kami. Dan kami percaya Tuhan saat ini Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan kepadamu, memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Karena Engkau tahu Tuhan, kami tertuju kepadamu dan Engkau hadir di tengah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Bawa persembahan ke tempat kudus.
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan kami terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau yang menebus kami. Kuasa kasih-Mu besar Tuhan. Haleluya. Engkau baik Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita serukan sama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan Kasih-Mu mengalir di dalam setiap kami. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kasih-Mu besar, terlebih besar dari apapun. Saat ini kami siap memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Masih ada sukacita Tuhan? Sebelum kita lanjut ujian, kita bisa tengok dulu kiri kanan depan belakang, kasih senyuman terbaik. Ya, selamat pagi, shalom, haleluya. Hanya kuasa kasih Tuhan yang menyertai dan menguatkan kita. Dan kasih yang tak berkesudahan bagi kita. Kita mau bersukacita lagi bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Kita serukan sama Mak. Kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya
naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Jemaat yang bersukacita kita serukan yuk. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Serukan sama-sama. Selamanya, haleluya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tuhan Allah bertata bagi kita, amin. Haleluya. Ada sukacita dalam pujian umatnya, amin. Haleluya. Serukan sama-sama. Tuhan Allah bertahta di dalam kita, haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup. Jemaat Tuhan serukan yuk. Ada kuasa di dalam pujian, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan bagi
bagi Tuhan kita. Amin. Saya persilahkan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada kasih yang lebih besar daripada karya salib-Mu Tuhan. Kasih yang berkuasa menyembuhkan kami dari dosa. Kasih yang berkuasa menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembahkan, ku sembah selama hidupku. Ku sembah sekali lagi, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidup.
ku sembah Kau Yesus. Mari sembah Tuhan saudara. Huralala makara lala bakana nana nana makara sekira lala bakala lala bakala lala bakala lala bakala lala makala bakabo perera bapa para lala bakala senana namo kira lame ora pakira lala lala kami sembah kami puja kami tinggikan Yesus. Hurala bakala nana makara labo kasih-Mu terbukti, kasih Allahku terbukti, kasih Allahku terbukti. Thank you, thank you, thank you, thank you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari terus sembah Tuhan saudara. Sembah Allahmu dan Allahku sampai engkau merasakan jamahannya, sampai engkau merasakan kekuatan, sampai engkau merasakan penghiburan Allah menerobos, meneroboslah. Haleluya. Bukakan tingkap sorga ya Tuhan, penuhi kami dengan hadirat-Mu, jamah kami dengan hadirat-Mu, peluk kami dengan hadirat-Mu saat ini ya Allah. Oh rapakana bokere de la baka seke bakaraba. Oh Yesus. Oh la bakara 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 la bakara. Oh jamah anak-anak-Mu Tuhan, jamah setiap kami ya Yesus, jamah setiap kami ya Tuhan. Mari ambil waktu saudara, ambil waktu menyembah Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, hiburkan yang susah. Lihat anak-anak-Mu kami datang Tuhan, ini bukan ibadah rutin biasa. Mengalir di tengah-tengah kami, mengalir di tengah-tengah kami, Allah Roh Kudus. Hiburkan yang susah ya Tuhan, hiburkan yang susah ya Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Peluk anak-anak-Mu ya Allah. Kami datang pagi ini hanya berharap kepada satu nama, yaitu nama Yesus. Nama yang olehnya kami disembuhkan, nama yang olehnya kami dilepaskan, nama yang olehnya kami dihiburkan. Nama di atas segala nama, nama yang membuat kami maju terus, nama yang membuat kami naik terus, nama yang membuat kami menjadi kepala tidak menjadi ekor, nama yang membuat kami tenang, nama yang membuat kami tenang hari ini. Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau telah menunjukkan kepadaku Tuhan jalan kehidupan. Di hadirat-Mu ada sukacita melimpah.
Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. You have shown me the path of life, Lord. In your presence there is fullness of joy. At your right hand there is pleasure evermore. Kita ambil waktu sejenak saudara, bahwa dalam hadirat Tuhanlah kita menemukan sukacita, kita menemukan damai sejahtera, kita menemukan nikmat yang sejati. Ambil waktu sejenak, saudara. I feel led of the Lord. Saya merasa Tuhan tuntun kita untuk mengejar hadiratnya pagi ini. Mengejar hadiratnya, semuanya kita. Hamba-hamba Tuhan, semua jemaat. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Hallelujah. Oh Lord, praises to your name, Jesus. Oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name. Hanya dalam hadirat-Mu kami temukan Tuhan sukacita melimpah, nikmat senantiasa Tuhan. Penuhi kami ya Allahku, ya Bapakku, ya Rajaku, ya Allah Roh Kudus. Penuhi kami, bukakan tingkap surga. Let it flow, oh God. And I sing praises to your name. Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and worthy to. Sekali lagi. Oh, I sing praises. Sama kami. Penuhi kami. Ya Allahku, sucikan kami Tuhan. We want you. He's great and so worthy. My God, my Savior, my Lord, my Master, my King. Oh, I sing praises to your name. Oh, I love your name. For your name is great and worthy to be praised. For your name, for your name, for your and worthy to be for your name, for your name, for your name is great and worthy to be praised. Hallelujah, hallelujah. Relabakala bokina na manana, sepenina na makabo. Engkau yang kami sembah Tuhan. Thank you Lord.
Berbicara bagi kami. Lawat kami kembali Tuhan. Sembuhkan kami dan kami berjanji. Berjanji segala pujian syukur hormat. Kami berikan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami siap Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan saudara. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Nama saya Boris Manurung. Saya sudah berapa kali kesini saudara ya. Mungkin ada yang sudah masih ingat gitu ya. Hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang kuasa dan kasih. Ya, tema bulan ini bersekitar tentang itu di gereja Tuhan di tempat ini. Nah, sudah ada di layar ya saudara. Ini gambar ini saudara tahu gambar salib Yesus gitu. Ada tema kuasa dan kasih gitu ya. Kadang-kadang kita pikir kuasa, Tuhan tuh kan punya kuasa ya, kenapa dia tidak habisin aja manusia yang diciptakan lagi yang baru gitu ya. Kenapa tidak dia ubahkan aja saya gitu. Saya ini memang bandel, saya tahu saya bandel. Saya ini jatuh bangun dalam dosa, saya ini kayaknya gak kuat. Udahlah, kenapa gak Tuhan hadir aja mengubahkan saya. Saya udah berteriak berkali-kali, puasa berkali-kali. Saya dosa ini bangun. Kayaknya gitu, kayaknya aduh kenapa gak dihapuskan aja itu semua kesalahan manusia dari Adam gitu ya. Udah selamat aja, kenapa mesti dia harus datang ke kayu salib gitu. Nah, kita harus mengerti ada kuasa, Tuhan sanggup, dia maha kuasa bisa melakukan apapun gitu. Tapi dia tidak bisa melanggar dirinya, dia tidak bisa melanggar hukumnya. Dia sendiri yang berfirman, upah dosa adalah maut. Apa yang kita tabur itu harus kita tuai gitu kira-kira saudara. Jadi dia Allah yang stabil. Yang ya dan amin. Justru karena dia tidak berubah, kita bisa percaya sama dia. Justru karena dia tidak neko-neko, tidak curang, tidak melanggar hukum. Justru karena itu kita bisa percaya, bisa yakin sama Tuhan. Nah, dia ada kuasa. Kuasa itu bisa melakukan apapun, tapi dia tidak bisa melanggar jati dirinya. Allah itu begitu. Dia punya kuasa. Orang bilang, aduh, kalau Tuhan Maha Kuasa, ya udah, coba dia ciptakan aja lingkaran yang bersegi 4 gitu. Masa lingkaran bersegi 4 gitu saudara ya. Itu masalah definisi aja gitu ya. Bisa nggak dia, ada yang bilang gitu ya, suka nanya, bisa nggak dia menciptakan satu benda yang begitu berat sehingga dia sendiri nggak bisa angkat. Permainan kata-kata saudara. Kalau kita jawab, bisa. Tapi kok gak bisa diangkat gitu. Berarti gak maha kuasa gitu. Tapi kalau gak bisa dong gitu. Ya dia tidak bisa. Contohnya, dia gak bisa berbohong. Tapi dia maha kuasa. Gak bisa karena dia tidak bisa melanggar apa yang sudah dia tetapkan gitu. Upah dosa adalah maut. Saudara dan saya semuanya kita harus masuk neraka. Harusnya. Jadi Kristen itu gak eksklusif. Saya sudah pernah bilang, saya ulang lagi gak apa-apa ya. Kristen itu gak eksklusif. Masa orang Kristen aja masuk surga, yang lain masuk neraka. Enggak, semuanya harusnya masuk neraka. Tapi Yesus datang karena sayang, karena punya kasih. Dia kuasa yang dia punya, dia tidak pakai untuk melanggar hukum. Tapi kuasa yang dia punya, dia rela menyerahkan dirinya, aku mati di kayu salib. Di salib inilah ketemu keadilan Tuhan dan ketemu kasihnya Tuhan. Nah, mudah-mudahan nih kita menerima ini bukan sekedar pengetahuan ya saudara. Kita mau terapkan ini dalam kehidupan kita. Contohnya orang tua punya kuasa marah sama anak, gak kasih jajan, ambil handphonenya, gak main game lagi karena gak pernah mau dengar papanya kalau panggil, namanya mungkin James atau Joe gitu ya, 7 kali dipanggil gak dengar-dengar gitu. Lagi asik main game. Punya kuasa sebenarnya, ambil tuh handphone, bila perlu hancurkan, ini handphone yang aku kasih kok gitu kira-kira. Pertanyaannya gini, kita mau pakai kuasa itu dengan cara apa? Allah punya kuasa, dia pakai kuasanya dengan aturan, dengan hukum. Enggak suka-suka. Kenapa kamu tampar anakmu?
nggak mau dengerin. Memang tampar itu adalah ekspresi kuasamu, otoritasmu. Tapi menurut saya itu tidak sesuai hukum gitu. Jadi mudah-mudahan kita dengar ini. Misalnya di kantor, kenapa Bapak melakukan itu? Itu kan salah Pak. Ya, daripada gitu ya. Saya sedih hari-hari ini karena ada keputusan manajemen gitu ya. Harus melet go ini orang gitu. Demi apa? Demi, ya menurut saya sih gak penting-penting banget. Ini orang tidak jahat, tidak ancaman, tidak teroris, tidak melakukan apa. Cuma mungkin dia biasa-biasa orangnya. Tapi demi excellence, demi angka, kita harus hilangkan ini orang. Kenapa sih? Kita ini keluarga. GBI Jelambar Timur itu keluarga, betul? Kok sedikit yang ngomong gitu. GBI Jelambar Timur itu keluarga, betul ya? You don't kick out family. Kita nggak mengeluarkan keluarga. Sebrengsek apapun tidak. Sebenarnya orang yang kuat itu, orang yang kelihatan mantap itu, bukan orang yang serem, saudara. Itu banyak praktek-praktek, baik di partai, di kantor, di gereja bahkan gitu ya. Dia harus tampil kelihatan serem supaya orang segan sama dia. Tapi percaya saya, di belakang orang itu diomongin. Beda dong kalau kita punya kekuatan, mampu sih aku melakukan ini. Tapi I choose not. Karena saudara dengar ada yang Tuhan Yesus bilang, belajarlah daripada aku karena aku apa? Lemah lembut dan rendah hati. Karena Yesus punya kuasa tapi dia lemah lembut. Bukan lemah gemulai ya gitu ya. Lemah lembut. Artinya apa? Dia punya kuasa but I choose not to exercise my power untuk menekan orang. Enggak begitu. Itulah Allahmu dan Allahku. Kita diselamatkan, dijadikan manusia baru. Yuk kita sama-sama hari ini. Kita diberi kuasa. Diberi kuasa oleh Tuhan. Lagu-lagu kita diberi kuasa. Tapi kuasa itu kita pakai. Untuk menghasilkan yang berikutnya itu. Ketertiban. Baik, power. Ulangan 8 dan 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang dikerahkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Pertama, Tuhan itu kalau berjanji dia kasih kuasa. Kalau dia perintahkan dia kasih kuasa. Dan indahnya ini kekuatan dikasih untuk kita mencari kekayaan. Tapi jangan berpikir begini, Tuhan itu Tuhan yang mau kita rakus, enggak. Tapi setiap kali kita berjalan dalam kehidupan itu diberi kekuatan untuk bisa memperoleh yang kita peroleh. Baru kemarin gembala saya cerita ada jemaat kita di gereja. Seorang ibu ditinggal suaminya karena meninggal. Anaknya 3 berusia 2, 4 dan 6 tahun. Struggle cari makan. Saya dengarnya mau nangis rasanya. Struggle, dia cerita, ibu ini cerita kesaksian. Itu kalau punya cuma 1 telur. Telur itu dimasak, digoreng supaya gede-gede segede-gedenya. Kemudian dipotong dengan 4 arah angin, dibagi 4 mereka. Cerita kalau anak kau punya Indomie 1. Adiknya bilang, Ma aku pingin Indomie. Mau Indomie goreng. Kakaknya bilang, jangan Indomie gorengnya dek ya. Indomie kuah aja supaya ada kuahnya kita bisa agak kenyang sedikit bagi-bagi. Orang yang mau cari Tuhan ibu ini. Kekuatan apa? Cari duit. Datang ke sekolah. Mau nyekolahin anaknya. Bu, ibu nyekolahin anak? Iya. Tapi saya gak punya uang. Gembala saya bilang, suster atau kepala sekolah bilang, ibu masuk sini boleh tapi harus bayar uang sekolah. Iya bu, tapi saya gak punya uang. Ya gimana ibu mau sekolah? Iya tapi saya gak punya uang. Saya mau anak saya sekolah. Katanya sekolah ini bagus. Itu suster kepala sekolahnya tulis cek. Ya udah Bapak Ibu masuk, saya yang bayar uang sekolahnya. Ada kekuatan untuk melangkah, berjuang. Waktu anaknya bilang, Ma, anak udah mau kuliah SMA gitu ya, yang paling gede. Aku
aku mau kuliah di Atmajaya, boleh nggak mah aku tes? Mamanya mau bilang apa? Kalau dibilang nggak punya uang, tapi anaknya semangat. Mamanya cuma bilang, ada kekuatan. Ya nak, leslah. Dia jalan depan gereja, dia cuma uang punya 7.500. Gembala saya yang cerita nih, Pastor Wiryo. Dia datang ke gereja. Dia kasih ke gembala. Pastor Wiryo nggak tahu, dia bergumul. Pastor, aku mau kasih persembahan 7.500 rupiah buat gereja. Ada kekuatan, dia tahu. Seperti janda di Sarfat. Bawa itu kasih. Pastor Wiryo lihat, nggak tahu Pastor Wiryo. 2 bulan kemudian baru cerita ini ibu. Anakku mau kuliah. Kasih persembahan gereja 7.500. Yang saudara pakai mungkin kalau ngopi aja 100.000 habis. 7.500. Anaknya tes. Karena tesnya bagus. Diterima dan dikasih beasiswa sampai selesai masa kuliah. That is power. Kita pikir power berkuasa, punya uang, kasih sini, kasih sana. Aku punya uang nih, lu butuh apa? Kasih. That is not power. Gitu. Ya di satu sisi iyalah, kalau apalagi Tuhan yang suruh. Tapi kekuatan itu dari Tuhan untuk memperoleh apapun yang bisa kita lakukan step by step. Saya pernah cerita ya, saya punya anak 5 gitu, saudara, sama ini saya yang mungil, yang cantik itu, saudara, saya bawa hari ini. Karena bilang, ayo lama, kita nanti pulang cepat-cepat aja supaya bisa pas sampai ke doa persiapan gitu. Biasanya saya nggak bawa karena dia yang handle doa persiapan. Tapi hari ini coba kita nanti selesai, langsung kita pulang ya. Kita biar mama saya bawa deh. Biar mereka lihat betapa cantiknya kau. Canda saudara. Ya, kita berdoa gitu, karena Tuhan ngomong sama dia. Anakmu 5 katanya. Saya seorang dosen, gimana cukupin? Tapi kita nggak pikir kita taat jalan sama Tuhan. Nah seperti tadi. 3 anak saya itu kuliah dari awal sampai selesai. Mereka gratis. Dikasih entah jalan dari mana dari Tuhan. Dari beasiswa. Kekuatan Tuhan yang kasih. Kita jangan ngotot, ngoyo gitu. Berserah sama Tuhan. That is power gitu. Ada kadang-kadang khususnya laki-laki nih. Mau doa nangis telepon, cengeng amat sih. No, enggak cengeng. Justru kekuatan kita itu yang kasih itu Tuhan. Jadi kita harus datang. Kita mengembalakan bukan gak tanpa tangisan gitu ya. Datang, Tuhan tolong. Karena itulah kekuatan kami. Saya gak bisa 1 hari pun gak berdoa. Minta Tuhan kekuatan. Saudara mungkin lihat enak banget ya, keren kalau khotbah ya. Keren kayak power. Kita juga menangis. Betul ya Pastor Sandy ya? Kita juga menangis di hadapan Tuhan. Betul ya, nangis Tuhan tolong. I cannot. Jemaat yang banyak ini. Gimana Tuhan? Kekuatan kita hanya dari Tuhan. Dan dia yang beri kekuatan itu. Dan di Kisah Rasul dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi saksi pun kita butuh kuasa dari Tuhan. Dia yang kasih kuasa itu. Dan dia yang memberikan itu. Saya baru kemarin kita ada Komsel gabungan. Saya sharing gitu ya. Saya nonton satu video seorang anak muda, udah agak tua lah, mungkin 40-an. Agak tampangnya tampang bekas preman apalah gitu, tato gitu. Tapi dia percaya Tuhan gitu. Dia cuma mau dengar suara Tuhan, udah bertobat lahir baru. Suatu hari dia jalan, dia suka ke rumah-rumah nginjilin gitu ya. Dia ketok satu rumah, dia ketok puk. Keluar ibu-ibu dengan tangisan gitu. Ngapain kamu? Marah-marah dia. Jangan ketok-ketok itu saya. Oh marah dia. Oh, kaget. Aku cuma mau, ini di Inggris sudah. Aku cuma mau cerita. Pergi. Tutup gitu. Pas dia mau pergi Tuhan bilang, ketok lagi. Tapi dia kasar Tuhan gitu. Ketok lagi. Dia ketok lah. Keluar lagi itu ibu itu dengan nangis-nangis. Apaan sih kamu? Tutup pintu. Udah gitu. Rupanya si ibu ini sebelum diketok udah bilang, aku mau bunuh diri. Udah gak tahan dengan hidupnya. Dia kecanduan narkoba. Ikut jualan juga gitu ya. Sama saudaranya gitu. Terus dia udah mau bunuh, gak tahan dah bunuh diri gitu. Terus pas diketok, dia lihat, dia marah, dia tutup lagi. Kemudian dia mikir, Tuhan, aku bunuh diri.
Tapi kecuali orang itu tadi ketok lagi gitu. Dan dia ketok lagi. Dia nangis. Dia bilang, Tuhan ya aku bertobat, cerahkan ini. Dia bertobat, berhenti narkoba, dia berhenti juga jualan gitu. Abangnya marah. Tahu bahwa si orang ini yang ngetok rumahnya. Didatangin rumah orang itu. Datangin. Masuk dia, dilihat. Badannya besar katanya. Dia cerita badannya besar. Ya, bisa saya bantu? Ya, kamu tahu perempuan itu yang di sana? Ya tahu. Ya, oke. Boleh aku masuk? Oh boleh masuk maksudnya. Kaku lah dia, bingung dia, badannya besar kan. Seram gitu. Dia duduk katanya di dapurnya. Mereka berdua duduk. Terus dia bilang, bingung aku apa Tuhan, gimana mau jawabnya, tegang nih gitu. Oh, aku tawarin dia teh aja. Mau teh gak gitu? Oh, kata boleh. Dia cuma gitu. Pas dia balik mau bikin teh, dia dengar suara gedebuk. Buk gitu. Rupanya laki-laki itu jatuh, menggelepar di lantai. Terus panggil ayo kita bawa, kita doain, kita duduk doain gitu. Rupanya waktu dia balik itu si orang ini datang memang mau mukul dia. Karena gara-gara dia sisternya nggak jualan narkoba lagi gitu. Pas dia katanya mau pukul dia lihat cahaya dia jatuh wah gitu. Dan dia jadinya bertobat juga, lahir baru saudara. Saya mau tanya saudara, itu kuasa dari mana? Dari mana Kudus ya? Dia aja udah ketakutan. Saya mau kasih tahu, kekuatan kita nggak ada yang lain. Saya tahu saudara jago, saya tahu saudara punya pengetahuan, saya tahu punya duit, punya perusahaan, yes. Tapi jangan pernah mengandalkan itu. Andalkan Tuhan. Itu kekuatan kita saudara, itulah kuasa dari Tuhan. Untuk melayani, bukan untuk mendominasi. Itulah power yang diberikan. Nggak ada kita bicara, aku bisa begini, kamu sini, kamu. Enggak. Jangan sampai orang di perusahaan kita takut sama kita. Jangan sampai anak-anak kita segan dan takut sama kita gitu ya. Nggak mau pulang, kenapa lagi ada papa di rumah. Jangan sampai begitu. Karena kuasa yang diberikan, otoritas diberikan bukan untuk mendominasi. Tapi untuk melayani. Untuk membawa dampak positif, memulihkan dan membawa terang. Itulah yang Yesus lakukan. Yesus itu, saya itu kadang-kadangnya gemes ya. Kalau saya jadi Tuhan mungkin hancur dunia ini gitu saudara. Kuasanya besar tapi kasihnya menjadi motivasi. Ada hukum, guidelines. Jadi hukum itu kayak koridor gitu ya. Kuasa Tuhan bisa tapi motivasi dari menggunakan kuasa itu adalah kasih. Saya baca ya saudara, Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah dan Allah dalam dia. Demikian juga motivasi menyelamatkan lagu-lagu kita tadi. Oleh kuasa darahmu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita sering kutip bagian akhirnya. Termasuk saya dulu saudara. Aku percaya tidak binasa. Beroleh hidup yang kekal. Saya lupa motivasinya apa. Yaitu adalah kasih. Karena sayangnya dia datang selamatin saya. Karena sayangnya dia makanya dia rela mati. Karena sayangnya dia hukuman yang harusnya bagi saya itu ditanggung oleh dia. As simple as that. Cuma kalau gratis ini kita susah mencerna gitu. Kasih karunia susah kita mencerna kok gitu ya. Tuhan tuh gak ada yang minta dari saya. Gak ada, dia gak minta apa-apa. Gak ada yang perlu kubayar supaya selamatkan. Enggak. Cuma percaya. Itu susah kita ngerti. Makanya sering pendeta-pendeta, sering hamba-hamba Tuhan bilang begini. Kamu harus begini, harus begini, harus begini. Supaya kamu diselamatkan. Enggak ada ayatnya. Saya ulangin saudara. Dia mati tanggung semuanya di kayu salib. Dia berikan sama saudara keselamatan itu kita terima dengan percaya saja. Enggak dengan perbuatan apapun. Tapi waktu kita menerima keselamatan oleh kuasa darahnya. Tadi lagunya apa? Ku menjadi ciptaan yang baru. Letaknya di situ.
Waktu saudara benar-benar menerima karena begitu besar kasihnya, thank you Lord. Kita mengerti kasihnya yang besar, aku mengerti kasihnya. Sehingga aku terima kasihmu. Itu tuh konteksnya situ. Motivasinya kita harus ngerti, karena sayang. Kalau orang melakukan kita tahu karena sayang, aduh aku dikasihi. Itu mengubah hati kita. Dan kita dijadikan manusia baru, otomatis perbuatan kita akan berubah. Gitu konteksnya ya saudara. Jadi kita harus mengerti dulu kasih itu. Tapi saya lanjutkan dulu dengan ayat ini sebelum kita bahas ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi bahkan hukum tadi itu pun motivasinya kasih. Alasannya kasih. Jadi waktu saudara datang sama Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau. Kita harus mengerti itu motivasinya kasih. Dan kita terima kasih itu, kita membalas kasihnya dengan hidup yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi saudara dan saya gak bisa mengasihi Tuhan, gak bisa mengasihi orang lain, kecuali kita menerima dulu kasih itu saudara. Ngerti ya saudara ya? Jadi gini, berapa banyak saya tanya dulu. Berapa banyak sini khususnya anak-anak muda, gak usah angkat tangan ya. Masih merasa dirinya gak berguna. Merasa kayaknya aku tuh jelek banget. Aku tuh gak ada yang terima. Atau mungkin ada nih, mungkin ada. Tapi gak usah angkat tangan. Yang merasa kalau aku mati hari ini, mungkin lebih baik. Selesai masalahku. Mungkin orang gak cari-cari gua. Mungkin gak jadi beban lagi sama orang tua. Berapa banyak kita gak mau datang melayani gereja. Saya kadang-kadang tanya orang, Pak kamu doa yuk. Di persekutuan gitu. Jangan loh Pak. Saya kan orang berdosa. Saya kan jauh dari. Beda dengan Bapak, doa Bapak didengar. Saya kan doa saya gak didengar. Ada saudara ngerasa begitu? Merasa gak layak terus-terusan? Saya mau kasih tahu, gak ada satupun kita yang layak. Pertanyaannya di sini, aku juga kadang-kadang berpikir, dia bilang, aku juga berpikir mungkin aku itu kayak begini karena aku itu gak mengasihi Tuhan ya. Ada mungkin bertanya gitu, aku kurang mengasihi Tuhan ya. Saya kasih tahu kuncinya di sini saudara. Kita harus terlebih dahulu mengerti dan menerima kasihnya Tuhan. Yang besar banget bagi saudara dan saya. Kalau cuma saudara yang ada di dunia ini, tetap dia mati bagi saudara. Jadi walaupun 7 miliar manusia di dunia ini, saudara harus bilang begini, dia itu mati buatku. Dia sayang sama aku. Begitu saudara mengerti bahwa kita itu dikasihi, itu mulai mengalir kasih dalam diri kita. Nggak bisa saudara mengasihi orang lain kalau saudara nggak tahu bahwa saudara dikasih. Nggak mampu saudara mengampuni pasanganmu, mengampuni keluargamu, temanmu, teman pelayananmu. Kalau engkau belum benar-benar mengerti bahwa dosamu benar-benar diampuni semuanya. Nah, kenapa kita ketika punya kuasa mulai menindas, punya kuasa mulai berlaku suka-suka? Karena kita juga gak mengerti ini. Waktu saudara ditindas, enak gak? Gak enak. Dicuekin gak enak, dicuekin gak enak gitu. Tapi begitu saudara tahu saudara gak dicuekin Tuhan. Enggak dihina Tuhan. Enggak diingat-ingat waktu datang Tuhan. Ampuni dosaku. Gak pernah Tuhan bilang sama Boris, kau udah lakukan ini berkali-kali. Malu dong, malu dong. Gak pernah gitu. Di tengah-tengah tangisan air mata saya minta ampun. Dia terima, dia ampuni. Jadi ketika kita punya kuasa, orang lain salah, orang lain jatuh dalam dosa. Kita itu bukan malah menghakimi, menghina, menghukum. Malah kita rangkul kayak Tuhan dia rangkul. Sini nak ya. Pelan-pelan. Nanti ingat ini.
Itulah kuasa yang bekerja dalam kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kuasa Tuhan itu dipakai untuk merelakan dirinya. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya, Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Tuhan itu menang bukan dengan membasmi mereka langsung gitu, saudara ya. Karena ada waktunya buat setan juga, ada waktunya buat roh jatuh, ada waktunya nanti mereka akan masuk ke neraka gitu. Ada waktunya karena Tuhan sudah tetapkan gitu. Tapi dia melakukannya dengan apa? Menyerahkan dirinya. Jadi kuasa itu kadang-kadang begini, mengalah pun Bapak Ibu itu kuasa. Mengalah pun Bapak Ibu itu kuasa. Gimana kita bilang, gitu Tuhan tapi aku mengalah. Aku gak mau marahin, gak mau tinggi suara, aku mengalah. Saya juga bertobat Bapak Ibu, saya memutuskan, istri saya saksi ya. Saya bilang sama anak-anak saya bertahun-tahun yang lalu, Papa janji, I will never raise my voice again to you. Saya coba itu, saya tahan itu saudara. Kuasa itu adalah kuasa yang dikendalikan. Self-control. Kuasa tanpa kasih akan menjadikan tirani, sementara kasih tanpa kuasa akan menjadi lemah. Saya boleh pemain musik, kita menyembah Tuhan. Ya, waktu saya nggak banyak juga saudara ya. Kita nyanyi lagu tadi ya, oleh kuasa darahmu. Kita mau berdoa saudara supaya apa? Supaya kuasa dan kasih itu lengkap gitu dalam hidup kita. Lengkap. Saudara punya uang nih, punya uang. Itu uangnya saudara. Itu uangnya saudara, saudara kerja, saudara ambil, itu uangnya saudara. Tapi mulai sekarang ini, saudara punya kuasa untuk pakai apa aja kan? Ayo, saudara punya kasih kepada Tuhan, kepada sesama. Ini uang aku harus pakai dengan kuasa yang terkendali. Kalau enggak perlu, jangan. Gitu. Ini kan uangku, mau gue pakai kemana aja healing silakan. Enggak ada yang salah, saudara. Tapi kita mau naik lebih tinggi, amin. Mana engkau lihat saudaramu yang butuh, kenapa enggak kasih ke dia? Kita ngopi nih, ngopi bisa sekali ngopi at least 100 ribu, 200 ribu. Apalagi berdua, bertiga, lebih banyak lagi gitu. Maybe you can use it memberkati orang lain. Saya nangis lihat ibu itu 7.500, mungkin itu cuma uangnya. Tapi dia kasih, dia kesaksian kepada Tuhan. Dan mujizatnya terjadi. Boleh bangkit bersama-sama, yuk kita nyanyi oleh kuasa. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Sekali lagi saudara katakan dengan imanmu, oleh kuasa darahmu. Kiralah bakasi, kiralah bakaralah tebus dosa. Kiralah bakarasi, kiralah bakaralah bakaralah bakaralah. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir. Pulihkan kami Tuhan. Sekiralah bakaralah 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 bakaralah. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku.
Biar setiap mata ditutup, setiap kepala tundukkan saudara. Kau dengar firman Tuhan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan Dia mau kita hidup seturut citranya. Kalau Tuhan punya kuasa, tapi Dia mengendalikan kuasanya. Dan semua yang Dia lakukan dimotivasi oleh kasih-Nya sama saudara dan saya. Ayo hari ini engkau yang menjadi pemimpin di perusahaan, menjadi pemimpin di pelayanan, pemimpin di keluarga, dimanapun. Bahkan engkau bukan seorang pemimpin, seorang karyawan biasa. Tapi kalau engkau punya kuasa untuk melakukan sesuatu, biarlah itu kau lakukan dengan kasih. Sesuai hukumnya Tuhan. Tidak semena-mena. Dengan tujuan hanya untuk merangkul. Kalau engkau seorang orang tua, biarlah hari-hari ini Tuhan, kami sebagai orang tua bertobat lebih lagi. Mengendalikan amarah kami Tuhan. Mengendalikan perkataan kami Tuhan terhadap anak-anak. Kuasa yang Tuhan berikan hanya untuk membangun, membawa dampak positif. Berkati anak-anak. Dan saudaraku, kalau Tuhan ingatkan tadi sesuatu ketika engkau mendengar firman Tuhan dan Tuhan ingatkan sesuatu, responi. Biar hari ini kita mengendalikan emosi, mengendalikan perkataan, mengendalikan nafsu kita. Ada beberapa saudara di sini yang galau. Kayak tidak tenang. Saya merasa bahwa engkau ngoyo, ngotot. Harus begini, harus begitu. Mungkin yang kau inginkan itu baik. Tapi saatnya engkau mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Saatnya engkau datang berdoa, berserah sama Tuhan. Lakukan yang terbaik. Tapi jangan andalkan kekuatanmu. Lakukan yang terbaik. Jangan andalkan apa yang kau bisa. Andalkan Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat anak-anakmu juga yang berbisnis Tuhan. Hari-hari ini biar anak-anak Tuhan yang berbisnis di sini mendengar suaramu. Mendengar tuntunanmu Tuhan. Biar yang mereka lakukan itu, mereka lakukan secara benar. Dan aku percaya Tuhan akan memberkati. Dengan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Tidak mencari keuntungan merugikan orang lain. Tapi karena kasih melakukan bisnis, perniagaan dan dagangnya Tuhan. Anak-anak muda khususnya. Tuhan mengasihimu. Dia menciptakanmu sebagaimana engkau ada dan Dia punya rencana yang besar dalam hidupmu. Ingat bahwa Dia mengasihimu. Terima kasihnya itu. Terima kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Sadari bahwa Dia cinta engkau. Sadari bahwa Dia menyiapkan yang terbaik bagimu. Engkau tidak perlu butuh pengakuan dari manusia, dari teman-temanmu, dari geng di sekolahmu, di kampusmu, bahkan di pekerjaanmu. Yang kau butuhkan adalah hadirat Tuhan, yang kau butuhkan adalah kasih Tuhan. Berkati anak-anak mudamu di tempat ini Tuhan, bangkitlah, bersinarlah. Hari-hari ini Tuhan mau angkat anak-anak muda, mau bangkitkan anak muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan, aku serahkan gerejamu, aku mengasihi gereja ini Tuhan. Aku tahu Tuhan punya rencana bagi gereja ini. Berkati Pastor Sandy, berkati semua pengerja inti, berkati semua hamba-hambamu. Biarlah kemuliaan-Mu nyata di gereja GB Jelambar Timur, jemaatnya, jemaat yang kudus, jemaat yang memuliakan nama Tuhan. Dimuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Mari yang diberkati sama-sama katakan
Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GMI Jelambar Timur, biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada hari ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Youth Sunday Service diliburkan. Pada hari Rabu 29 Januari 2025, ibadah WBI ditiadakan dan akan diadakan kembali pada tanggal 5 Februari 2025. Ibadah doa pada hari Kamis 30 Januari 2025 ditiadakan. Minggu 2 Februari 2025, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 3 pada pukul 8 pagi. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan kembali dilaksanakan di gedung 52 lantai 2. Disusul pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan diadakan di gedung 52 lantai 2. Ibadah ini akan dilayani oleh Sivina. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Tetap bersukacita. Happy Sunday. Haleluya, puji Tuhan. Amin buat kebenaran firman yang kita sudah dengarkan hari ini dan kiranya hanya Tuhan saja yang kembali menguatkan dan memampukan kita untuk menjadi pelaku kebenaran firman dimanapun kita berada. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Boris Manurung akan kebenaran firman yang sudah dibawakan. Kiranya hanya Tuhan saja yang memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Amin. Haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang. Mungkin ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan mungkin belum memiliki gereja tetap. Kita undang kembali untuk mengikuti ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi. Dan ada satu pengumuman lagi yang perlu saya ingatkan kembali. Kemarin mungkin sudah diinfokan ya untuk pendaftaran baptisan air dan hari ini menjadi hari terakhir untuk Bapak Ibu yang belum ataupun rindu untuk dibaptis untuk mendaftarkan diri. Dan formulir pendaftaran bisa diminta di kantor sekretariat gereja kita ataupun asyir nanti pada saat pulang. Dan harus diisi hari ini juga dan dikembalikan hari ini juga. Ya, itu saja yang menjadi pengumuman tambahan. Kita mau memberikan persembahan. Persembahan hari ini dilakukan 2 kali dan buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja kita ataupun scan barcode yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Terpujilah Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman yang Tuhan sudah kami dengarkan hari ini dan kiranya Tuhan kembali yang memampukan kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Saat ini kami ingin memberikan Tuhan persembahan kami yang begitu banyak yang Tuhan sudah beri dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah apa yang kami bisa beri hari ini Tuhan, Engkau yang pakai sebagai alat kemuliaan-Mu bagi gereja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur dan hati penuh sukacita. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan siap memberi. Amin. Haleluya. Persembahan bisa dijalankan.
Bersyukur hari ini kami diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan bahwa Allah yang penuh kuasa, Allah yang sama juga Allah yang penuh kasih. Biarlah kami boleh belajar daripadamu Tuhan. Setiap kuasa Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kami, itu untuk kami gunakan untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi banyak orang. Sehingga semakin banyak orang yang bisa mengenal dan menerima kasih Tuhan, hidup mereka diselamatkan, hidup mereka dipulihkan, dan mereka kembali kepada gambaran dan keserupaan Allah. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh menghidupi, boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu biarlah kerajaan Allah datang di tempat ini, datang di dalam kehidupan kami. Kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, bukan hanya di dalam hal pekerjaan sekuler saja, tetapi di dalam seluruh keberadaan kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan dan Kau semakin kelihatan di dalam kehidupan kami. Sehingga banyak orang boleh melihat Kristus ada dan nyata dalam hidup kami. Engkau memberkati Bapak Boris beserta keluarga di dalam pelayanan, di dalam keluarganya. Dan Tuhan pakai dengan pengurapan yang baru. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupannya. Untuk ia boleh melayani Tuhan, untuk ia boleh melayani setiap jiwa-jiwa. Dimenangkan, dibebaskan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Bapa, biarlah Tuhan kami mohon kasih-Mu kembali dilimpahkan, dicurahkan atas setiap kami. Mampukan kami untuk mengasihi orang lain, mampukan kami untuk mengasihi Tuhan. Dan sepanjang minggu ini, jikalau ada sebagian dari kami juga mengambil bagian di dalam tradisi Imlek. Biarlah Tuhan tolong kami untuk kami bisa jadi berkat. Tolong kami untuk kami bisa memperlihatkan kasih Kristus bagi banyak orang, khususnya bagi keluarga kami yang belum mengenal Tuhan. Biarlah mereka boleh mengecap, melihat
bahkan menerima kasih Kristus dalam hidup mereka. Tuhan, pakai perkataan kami, pakai mata kami, pakai seluruh panca indera kami untuk dengan kepekaan dari Allah, untuk kami boleh melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan saat ini sebentar kami akan meninggalkan tempat ini melanjutkan aktivitas kami. Biarlah terang kebenaran Tuhan boleh menerangi hati kami untuk kami boleh tetap melangkah di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan setiap engkau yang sakit, engkau sudah menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menerima pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap yang terikat, engkau menerima kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang lemah, engkau memperoleh kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Semangat yang baru, hati yang baru, roh yang baru Tuhan telah berikan. Dan berjalanlah terus maju bersama-sama dengan Tuhan untuk menggenapi setiap rencana, untuk menggenapi setiap janji-janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada. Keluar masukmu berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan saat ini pulanglah dengan membawa berkat. Pulanglah untuk menjadi berkat dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sambil menunggu arahan dari Asher. Tuhan Yesus memberkati.